Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nini Farida dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 dari kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan materi dari kelompok 2, yakni tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran di MTS atau Madrasah Tsanawiyah di kelas 1 semester 2 terkait dengan mata pelajaran akidah akhlak. Baiklah, yang pertama kali saya akan jelaskan adalah tentang kompetensi lulusan Madrasah Tsanawiyah, yakni kompetensi lulusan Madrasah Tsanawiyah menjalani proses pembelajaran secara integral, yang mana lulusan Madrasah Tsanawiyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terkait sikap, yang kualifikasi kemampuannya yang diharapkan adalah yakni memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian secara pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan faktual, yakni konseptual dan prosedural dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata. Selanjutnya, yakni keterampilan, yakni siswa diharapkan memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sejenis. Selanjutnya yakni tentang standar isi pendidikan akidah akhlak di MTS. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan tertentu yang dirumuskan dalam standar isi untuk setiap mata pelajaran. Kemudian, standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap, spiritual, dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi disesuaikan dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses perolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas yang terkait menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Kemudian pengetahuan itu dimiliki melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut, yakni mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian keterampilan, yakni diperoleh melalui aktivitas-aktivitas berikut, yakni mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses perolehannya mempengaruhi standar isi. Selanjutnya, pendidikan akidah akhlak di madrasah memiliki karakteristik sebagai berikut, yakni akidah akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan dan keyakinan Islam sehingga memiliki kekayaan yang kokoh dan mampu mempertahankan keyakinan, keimanannya serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna. Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan dan menghiasi diri, akhlak terpuji atau mahmudah,
dan menjauhi serta menghindari diri dari akhlak tercela atau mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yakni tujuan mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah. Secara substansi, mata pelajaran akidah akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak al-karimah ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan negara ini. Mata pelajaran akidah akhlak bertujuan untuk yang pertama yakni menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Selanjutnya yakni ruang lingkup akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah. Ruang lingkupnya terdiri dari yang pertama yakni aspek akidah, yang terdiri atas dasar dan tujuan akidah Islam, yakni sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, iman kepada Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, serta qada dan qadar. Yang selanjutnya, aspek akhlak terpuji, yakni terdiri dari bertauhid, ikhlas, taat, khauf, taubat, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah, tawadu', husnudzon, tasamuh, dan ta'awun. Yang kemudian selanjutnya berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja. Selanjutnya itu aspek akhlak tercela yang meliputi yakni kufur, syirik, riya, nifak, ananiyah, putus asa, ghibah, ghadlab, takabur, tamak, hasad, dendam, fitnah, dan namimah. Selanjutnya ini ada aspek adab yang meliputi dari adab beribadah, adab sholat, membaca Al-Quran, dan adab berdoa. Kemudian adab kepada kedua orang tua dan guru, adab kepada saudara, teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan, yakni kepada binatang dan tumbuhan, kemudian di tempat umum dan di jalan. Selanjutnya yakni aspek kisah teladan yang meliputi yakni Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi Ayub, kisah sahabat yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya itu ada kompetensi inti di dalam mata pelajaran akidah akhlak di kelas 7 semester 2, yakni ada kompetensi inti pertama yakni menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yakni toleransi dan gotong royong. Kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan perbedaannya. Selanjutnya itu ada kompetensi inti yang ketiga, yakni memahami dan menerapkan pengetahuan, yakni faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak nyata. Kemudian kompetensi 4, yakni mengolah, menyaji, dan menalar
dalam ranah konkret, yakni menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Kemudian ada ranah abstrak, yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang yang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Baiklah, selanjutnya itu ada kompetensi, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama itu ada standar kompetensi pada tema iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kompetensi dasarnya meliputi yang pertama yakni beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kedua meyakini sifat-sifat Rasul, yang ketiga menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul, kemudian yang keempat meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan, yang kelima memahami pengertian, dalil, dan pentingnya beriman kepada Rasul, yang keenam yakni menguraikan sifat-sifat Rasul, yang ketujuh menyajikan peta konsep, pengertian, dalil, dan pentingnya beriman kepada Rasul. Kemudian selanjutnya pada tema yang kedua yakni mukjizat kepada Allah, yakni mukjizat Allah yang kompetensi dasarnya adalah yang pertama yakni meyakini adanya mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya seperti karomah, ma'unah, dan irhas. Yang kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman pada mukjizat dan kejadian luar biasa selain mukjizat. Yang ketiga, memahami pengertian, contoh, dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa seperti hikmah, karomah, ma'unah, dan irhas. Yang keempat, menyajikan kisah-kisah dari berbagai sumber tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Kemudian tema yang ketiga yakni akhlak terpuji kepada sesama. Yang pertama itu menghayati sifat husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Yang kedua, terbiasa berperilaku husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami pengertian, contoh, dan dampak positifnya sifat husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Yang keempat, menyimulasikan dampak positif dari akhlak terpuji, yakni husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Kemudian tema yang keempat adalah akhlak tercela kepada sesama. Yang pertama itu menolak sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang kedua itu terbiasa menghindari perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yakni memahami pengertian, contoh, dan dampak negatifnya dari hasad, dari dendam, dari ghibah, fitnah, dan namimah. Yang keempat, menyimulasikan dampak negatif dari akhlak tercela tersebut. Selanjutnya tema yang kelima yakni adab kepada saudara dan teman. Yang pertama itu menghayati adab kepada saudara dan teman. Yang kedua, terbiasa menerapkan adab islami kepada saudara dan teman. Yang ketiga, memahami adab kepada saudara dan teman. Yang keempat, menyimulasikan adab kepada saudara dan teman. Selanjutnya itu ada tema yang keenam atau yang terakhir yakni tentang kisah tauladan yang berdasarkan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama yakni menghayati kisah keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua, meneladani sifat-sifat utama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang keempat, menceritakan kisah keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.